Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madles dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita berbicara tentang kehidupan, semua itu diawali dari janin, jadi bayi, jadi anak, tumbuh dewasa, terus habis itu nikah, terus hamil lagi, ya terus seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin tentang kehidupan, memang semua diawali dari salah satu faktor ini, yaitu sperma. Nah, kualitas sperma laki-laki ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari gaya hidup, makanan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kualitas sperma ini bisa jadi kalau akhirnya ada gangguan, pasti ada kaitannya dengan sistem reproduksi pria, dan yang paling sangat mengkhawatirkan dan ditakutkan oleh semua pria adalah bisa mengganggu tingkat kesuburan pria. Padahal ini menjadi salah satu aset paling penting bagi pria gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas gimana sih cara mengatasi gangguan kesehatan pada kesuburan pria supaya pria ini tetap subur, kualitas spermanya baik, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita membahas ke sana, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesuburan pria. Oke, kita lihat yang pertama pemirsa ya. Kemandulan bisa terjadi pada pria. Jadi gini, ini bukan tendensius ya, maksudnya. Tapi kalau sering dengar curhatan orang gitu. Jadi kalau ada pasangan suami istri biasanya gitu ya. Biasanya loh, ini nanti jangan saya diserang ya gitu ya. Biasanya ketika ada suami istri mau program hamil kok kayaknya susah-susah terus. Istrinya kayaknya yang proaktif datang ke dokter obgyn gitu ya. Dok, aku tuh gini nih. Suaminya disuruh datang, I'm okay, aku gak ada masalah apa-apa dengan fertilitasku gitu. Jadi kayak bener-bener kayak yang menganggap bahwa pria ini kayaknya aku baik-baik aja kok, spermaku juga kental dan lain sebagainya, berkualitas lah intinya seperti itu. Meskipun nggak tahu juga ya, maksud kualitasnya kan tidak bisa dilihat secara langsung seperti itu, harus menjalani pemeriksaan yang lebih mendetail gitu. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang kesuburan, banyak orang yang menganggap bahwa kemandulan itu paling banyak terjadi pada perempuan. Sering lah ya, sampai di sinetron-sinetron gitu ya, di TV itu sering banget ketika ada orang menikah, ketika udah bertahun-tahun gak punya anak, pasti yang disalahin adalah si menantu perempuannya sama si mertuanya biasanya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang kemandulan, ini sebenarnya bisa dialami oleh pria juga nggak sih gitu ya. Karena selama ini yang jadi banyak perbincangan di masyarakat kita adalah pasti dari sisi perempuannya. Entah itu karena mungkin perempuannya yang lebih banyak willing, rela untuk diperiksa ketimbang yang suaminya atau yang cowoknya, sehingga akhirnya muncul bahwasanya oh wanita aja. Tapi sebenarnya pria juga bisa nggak sih mengalami itu? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Diabetes sebabkan disfungsi ereksi. Nah, kita ngerti ya, diabetes mellitus ini kan meningkatnya kadar gula darah seperti itu ya. Ternyata ketika satu kondisi orang yang punya riwayat diabetes sudah berapa ratus gitu ya, diabetesnya, gula darahnya seperti itu. Ini katanya bisa mengganggu peredaran atau kondisi pembuluh darah yang ada di orang tersebut, terutama di sekitar sistem reproduksinya gitu ya. Nah, akhirnya apa? Sering kita mendengar ketika orang-orang yang punya riwayat diabetes mellitus ini susah bangun seperti itu ya, sehingga akhirnya pasti sedikit banyak akan mengganggu sistem reproduksi pria, dan pasti ujung-ujungnya apa? Ya ke tingkat kesuburannya ya gitu ya. Sehingga akhirnya kayak aduh susah hamil nih, karena gini, oh kalau diabetes kan orang tua aja. Jangan salah ya, sekarang usia-usia produktif, dewasa produktif yang semestinya mereka newly wed gitu ya, baru menikah dan punya program hamil, ternyata nggak hamil-hamil gara-gara ada masalah di gula darahnya alias diabetes. Nanti akan kita bahas, ada pengaruh nggak sih, atau hanya kayak oh itu pengaruh mungkin untuk yang tua-tua aja gitu, yang muda-muda meskipun ada riwayat diabetes masih di kadar gula darahnya masih terkontrol, masih bisa kok seperti itu ya. Nanti akan kita bahas. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Masa hidup sperma hanya sebentar. Mungkin kalau Anda pernah baca-baca gitu ya. Jadi kalau di dalam rahim gitu ya, setelah pertemuan nih ya, ada meeting antara si sperma sama sel telur gitu ya. Nah, kemudian kalau di dalam rahim itu katanya bisa bertahan selama 5 hari. Tapi kalau di luar itu katanya, di luar ya, maksudnya itu bisa hanya 20 sampai 60 menit kalau nggak salah seperti itu. Nanti akan kita bahas sebenarnya apakah memang durasi hidup si sel sperma ini hanya
bertahan seperti di rahim 5 hari atau di luar itu ada 20-60 menit, nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Nah ini ya, toge bagus untuk kesuburan pria. Ini sering banget ya itu, sampai kadang-kadang gitu ya kalau ada temen laki yang makan toge, entah jadiin sayur atau lalapan gitu ya, lagi program gitu ya, kayak oh mau ngentelin sperma ya, oh mau ningkatin kualitas sperma ya gitu. Jadi mungkin ada, kalau kita lihat kandungan dari toge itu sendiri, ini kan tinggi antioksidan gitu ya, vitamin E-nya juga tinggi. Nah ini katanya bagus untuk kesehatan dan kualitas sperma itu sendiri. Makanya mungkin banyak di antara para kaum Adam gitu ya, yang akhirnya lumayan sering mengonsumsi toge demi kesehatan dan kualitas spermanya. Nanti akan kita bahas ya, ada nggak hubungannya antara makan toge dan juga kualitas spermanya. Atau sebenarnya kayak, ya mungkin salah satunya sih toge, tapi tidak hanya toge sih. Maksudnya ada beberapa makanan yang lain yang mungkin bagus atau bahkan lebih bagus daripada toge untuk kesuburan pria, terutama untuk kualitas spermanya. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lihat yang terakhir pemirsa. Waduh, ini ya. Bersepeda memengaruhi kesehatan reproduksi pria. Kebetulan saya adalah salah satu orang yang melakukan bike to work, tapi kayaknya nggak selama orang suka sepedaan kali ya gitu, yang memang kayak kemarin tuh ya selama pandemi itu banyak orang goes kemana-mana, goes dan lain sebagainya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika, jadi kalau lama gitu ya, itu kan sorry ya, maksudnya di sini kan sadelnya di sini gitu ya, jadi kayak menekan antara penis dan anus gitu. Nah ini katanya bisa mengganggu saraf yang ada di sini gitu, yang akhirnya ya pasti sedikit banyak akan memengaruhi kualitas sperma atau sistem reproduksi yang ada di pria gitu ya. Kadang-kala soalnya kita menemukan ada sepeda-sepeda tuh yang sadelnya itu lumayan keras gitu ya. Nah kalau punya saya tuh saya tambal sampai 3 gitu biar empuk gitu ya, kayak di sofa. Oke pemirsa, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar kesuburan pria dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehat. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar kesuburan pria. Nah untuk mengonfirmasinya nih beneran fakta atau mitos aja lah ya gitu ya. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Haryanto Wijaya SPOG Kaver Dimas, spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan fertilitas dari Maja Klinik Fertilitas Endokrin Reproduksi. Selamat pagi Dr. Haryanto, apa kabar? Selamat pagi. Selamat datang di Bincang Sehati dok. Oke dok, hari ini kita akan membahas, gimana ya nyebutnya, salah satu hal ya. Mungkin banyak pria di luar sana ada sisi denial ya, karena kayak enggak, aku tuh baik-baik aja gitu ya dok, kayak aku subur-subur aja, tapi akhirnya setelah diperiksa ternyata ada berbagai masalah di kesuburannya gitu ya. Nah kita akan bahas terlebih dahulu sebelum ngomongin kesuburan secara menyeluruh, kita mau bahas mitos faktanya ya dok ya. Yang pertama adalah mitos atau fakta sih dok, kalau kemandulan itu katanya bisa terjadi pada pria. Karena selama ini gini dok, kenapa akhirnya muncul pernyataan seperti ini? Mungkin ini juga keseharian yang sering Dr. Haryanto temukan ya, di antara pasangan suami istri ini kadang-kadang istrinya itu harus narik-narik suaminya dulu buat datang ke klinik, ke rumah sakit gitu ya, untuk periksa ke dokter bahwasanya apakah kita berdua baik-baik aja, karena kayaknya udah menikah berapa tahun belum hamil-hamil juga gitu. Nah sebenarnya kemandulan itu bisa terjadi pada pria atau sebenarnya wanita aja atau dua-duanya bisa? Ya, pertama kalau kita bilang istilah dulu ya, kalau sekarang nih kata-kata kemandulan ini cenderung sudah banyak ditinggalkan sama komunitas dokter. Ya karena ini seperti menjudgment yang kurang baik ini. Ya, stigmanya atau masuk ke hatinya negatif ini ya? Negatif efek. Ya. Jadi apa dok? Infertil atau apa? Ya lebih baik infertil, lebih baik, lebih soft gitu kan. Iya. Juga lebih seperti ilmiah. Kalau kemandulan ini kayak ini ya, kayak iya seperti judgment. Kalau dulu mungkin kayak kutukan gitu ya. Hukum apa ini? Betul. Iya betul. Ya secara umum kita mengatakan itu infertilitas bila satu pasangan suami istri sudah menikah dan berusaha untuk hamil, melakukan hubungan seksual secara teratur selama 1 tahun. Ya, dan
batasan 1 tahun ini tidak mutlak. Kalau mereka 35 tahun istrinya, ya 1 tahun ini kita persingkat jadi 6 bulan. Ya memang infertilitas sebagai satu kesatuan antara suami dan istri. Ya harusnya ya dua-duanya diperiksa, dua-duanya dievaluasi. Ya cuma memang kadang-kadang pria lebih banyak bekerja, lebih banyak keluar. Ya kalau zaman dahulu kan mungkin yang kepala keluarga pria ini ya. Betul. Ya jadi kalau dia merasa hubungan seksualnya tidak ada masalah, ya silahkan yang istri diperiksa dulu. Ya itu ya rasa hatinya aja. Ya. Tapi ilmiahnya harusnya dua-dua sekaligus. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang infertilitas, itu sebenarnya bisa terjadi pada pria dan wanita, dua-duanya, atau gimana dok? Betul, bisa wanita, bisa pria. Ya, karena memang kan sel bibit atau gamet. Kalau dari wanita, telur. Bahasa kerennya oocyte. Kalau dari pria, sperma. Ya, macam-macam bahasanya. Yang cuma melihat cairannya aja atau melihat ke selnya langsung, sel spermatozoanya. Ya. Oke. Jadi andilnya ya 50%. 50%. Adil ya? Adil itu memang udah. Jadi walaupun pihak istri sebulan cuma 1 telur, sedangkan pihak suami spermanya 1 cc ada jutaan. Ya. Berarti si berjuta-juta sel sperma ini berjuang untuk mendapatkan 1 sel telur itu gitu ya? Mana yang terbaik? Yang terbaik akan jalan secara alami untuk ketemu. Makanya itu yang disebut pemenangnya ya dok. Ya. Oke, gimana bisa jadi ada pemenang kalau kualitasnya nggak bagus? Itu yang harus dipertanyakan ke kaum pria juga, karena sebenarnya infertilitas bisa terjadi pada pria gitu ya dok ya. Oke dok, kita lanjut yang kedua. Nah, orang yang ini juga sering ya, orang yang diabetes itu katanya nggak bisa bangun gitu, tidur mulu gitu, dalam arti disfungsi ereksi gitu, disfungsi seksualnya gitu. Itu pengaruh nggak sih dok? Ya secara teknis mau jadi ada pengaruhnya, ya, karena itu kan satu proses. Untuk bisa terjadi pembuahan kan memang ada, alam sudah menyiapkan alat-alatnya semua prosesnya. Prosesnya ya hubungan seksual memang harus ada penyatuan. Ya kalau tidak bisa ereksi, tidak bisa bangun ya dari tahap awal ada kesulitan. Tapi diabetes ini kan yang orang-orang muda mungkin jarang, yang menikah di atas usia 40, 45, nah baru mulai muncul nih. Ya tentu saja kalau cowoknya menunda usia pernikahan, ya 40, 45 baru menikah, mungkin sekarang tambah lama tambah banyak itu. Apanya dong? Yang menikah 40, 45 cowoknya. Iya. Ya itu harus dievaluasi, karena memang kalau sampai terjadi komplikasi makroangiopati, mikroangiopati, neuropati, nah itu tentu saja akan menghambat proses untuk bisa berhubungan seksual dengan lancar. Oke. Jadi tetap ada hubungan ya dok, tapi mungkin itu lebih berisiko pada orang-orang yang usianya udah mulai 40 plus gitulah ya. Oke. Jadi kalau bisa ya hindari diabetes juga ya, supaya tidak terjadi gangguan gitu ya. Ya secara umum dari muda kita harus menjaga kesehatan. Betul, apapun itu ya, tidak hanya diabetes ya dok ya. Malah dari kandungan kita harus dijaga kesehatannya sama orang tua kita. Nah, harus diwanti-wanti itu ya. Oke dok, kita lanjut yang ketiga ya. Masa hidup sperma itu katanya cuma sebentar. Kalau baca itu kayak 5 hari ya kalau nggak salah di rahim, terus kalau di luar gitu itu cuma 20 sampai 60 menit. Itu gimana dok? Ya secara teknis sih untuk hubungan seksual yang biasa-biasa ya kita tidak terlalu memperhitungkan masa hidup sperma sih, karena kan dikeluarkan udah pasti masuk ke tempatnya. Nggak ada surveinya. Ya, gitu. terus dari masuk ke tempatnya ya dia akan naik sendiri melewati vagina, melewati mulut rahim, masuk ke rongga rahim, masuk ke saluran telur, ketemu sama telur. Ya, saya rasa kalau masalah berapa lama masa hidupnya ini ya memang secara teoritis ada gunanya juga sih, cuma
di saat-saat seperti apa masa hidup itu perlu kan. Intinya yang penting adalah pertemuan antara sperma dan sel telur. Ya betul. Jadilah gitu Ini ya. yang pentingnya waktu masa subur. Berarti dia ada kemungkinan masa suburnya hari tertentu, dia berhubungan badan 4 hari, 5 hari sebelumnya, atau bahkan seminggu sebelumnya. Nah, udah, saya hubungan seksual intim kok seminggu sebelumnya kok hamil, bener atau enggak ini? Jangan-jangan mereka yang parno, mereka yang parno ada curiga nih, betul enggak nih seminggu ini? Waduh, gitu kan? Iya. Itu manfaatnya untuk sehari-hari. Sehari-hari. Oke, ini mantap banget penjelasannya ya. Oke dok, kita lanjut yang keempat ya, mitos atau fakta nih. Nah ini juga sering. Kayaknya banyak cowok yang akhirnya beli toge nih gitu ya buat dimakan, katanya bagus untuk kesuburan pria, meningkatkan kualitas sperma dan lain sebagainya. Betul nggak sih dok toge? Ada betulnya. Oh, ya, berarti ada tidaknya? Ya, ada banyak betulnya banyak sih. Betulnya. Oke, Cuma gimana berapa banyak yang mau kita makan. Oke. Ya, secara umum kan itu sayur tertentu ya, dari kecambah kacang hijau. Itu memang terbukti kalau kadar vitamin E-nya cukup tinggi, kadar seleniumnya cukup tinggi, dan kadar vitamin yang lain juga cukup banyak. Apalagi kalau dimakan dalam jumlah yang kuantiti yang oke gitu ya, pasti tetap lebih menjaga kesehatannya ya, dan berefek ke spermanya. Apalagi kalau buah-buahan lain enggak suka, sayur enggak suka, ya, tapi sudah tahu seperti itu, secara sosial seperti dipaksa makan sayur, ya bagus berarti. Nah, oke, mulai sekarang jangan kaget ya ibu-ibu di rumah kalau suaminya ke pasar nitip toge ya, apa-apa itu demi kebaikan bersama. Tambah lagi, jangan kalau sudah bilang nitip toge, tambah lagi yang lain. Tambahin yang lain, jangan hanya toge aja gitu ya. Yang lain. Oke, supaya seimbang ya. Oke dok, kita lanjut yang terakhir. Ini juga nih banyak penghobi juga nih dok, naik sepeda gitu, banyak pesepeda yang apakah untuk hobi, emang untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Nah ada yang bilang kalau kelamaan naik sepeda itu kan keganjil ya dok ya, sadelnya di sini gitu, itu bisa mengganggu peredaran darah lah, saraf dan lain sebagainya yang katanya bisa mengaruhi kesuburan pria. Betul nggak sih dok? Ada benarnya, ya, karena ada yang bersepeda cuma 5 menit, 10 menit, tapi yang mereka hobi bisa sampai 2 jam, 3 jam. Jakarta-Bandung. Waduh. Jakarta mana itu? Jakarta Pantai Selatan. Wow, Jakarta-Surabaya ada nggak tuh dok? Kelihatannya harus estafet. Gitu. Harus estafet ya. Oke, tapi itu bisa pengaruh dok, karena apa? Ya, karena tekanan, karena juga efek panasnya ya. Ya. Biarpun mungkin foamnya udah dibuat bagus, ada aerasinya, tapi kan kontak antara daerah selangkangan situ ke bawahnya kan jadi dalam waktu lama. Apalagi kalau bersepeda kan ada kemungkinan posisi istirahatnya lebih lama diingetnya. Ya, kalau kita duduk biasa, kita geser kanan, geser kiri, berdiri, ya, duduk juga mungkin 10 menit atau itu sudah langsung ganti posisi lah. Nah, ini kan berjam-jam ada di situ terus karena memang kan tempatnya udah bersepeda di sadel duduknya. Ya. Nggak mungkin dibatasi ya, depan gini, nggak mungkin. Kalau diulang-ulang tiap hari ya termasuk sesuatu yang habit yang kurang baik ya. Okay. Nah, itu sepeda dok. Tapi kalau kayak kalau motor gitu dok, itu nggak masalah ya karena dia empuk ya atau gimana? Kalau dia motornya jarak jauh kerjanya teoritis gitu. Sepertinya sama aja ya. Oh sama aja. Ya, seperti ya kecuali apa sudah ada alat pendingin, alat pendingin di saddle itu mungkin nanti kepikir itu. Oh iya, alat pendingin atau alat pijat gitu ya dok ya. Jadi gini sambil jalan nggak statis gitu ya. Ya banyak juga. Masalahnya ini belum ada perhitungan atau penelitian yang betul-betul saintifik. Mereka dibandingkan yang bersepeda lama, yang kemudian kesulitan mendapatkan keturunan berapa lama, itu harusnya ada scientific risetnya. Tapi kan ini memang dari logikanya. Oke. Mungkin nanti Dokter Haryanto bisa memulainya dok secara scientific. Itu harus pakai tim. Harus pakai tim. Oke. Thank you dok, ini sudah terjawab mitos faktanya, nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi.
Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini gitu ya. Ini baik banget ya temanya, ini relate banget untuk kaum bapak-bapak di rumah. Karena mungkin ini lagi a very long weekend. Mungkin ada yang trip, traveling sama istri tercintanya, honeymoon dan lain sebagainya. Nah ini kesempatan baik ya untuk yang lagi program hamil dan lain sebagainya ya. Boleh kalau mau tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Haryanto Wijaya SPOG Kafer Dimas, spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan fertilitas dari Maja Klinik Fertilitas Endokrin Reproduksi. Oke dok, bagian dan fungsi dari sistem reproduksi pria ini apa aja? Karena kan selama ini mungkin kalau kita ngerti, reproduksi pria itu ya paling seputar penis, testis, seperti itu aja. Tapi sebenarnya lebih dari itu ada nggak sih bagian dan fungsi dari sistem reproduksi pria, dok? Yang terlihat di luar berarti sistem reproduksi luarnya. Yang dalamnya juga ada. Kan itu ada saluran-salurannya. Sperma dibuat di skrotum ada testis. Ya. Di testis adalah pabriknya. Ya. Di mana sperma tiap jam, tiap hari non-stop itu ada diproduksi terus. Dari testis mengalir ke epididymis, mengalir ke vas deferens, masuk ke badan. Ya, tapi utamanya disimpan adalah di epididymisnya. Ya. Terus ada bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbunya cairan prostat, cairan vesicula seminalis untuk kemudian siap diejakulasikan, siap untuk fertilitas pembuahan. Nah itu bagian dan fungsinya. Sistem apa bahasanya dok ya? Kerjanya gitu. Itu dari awal itu dia kayak mungkin darah itu kan ngalir gitu dari mana kemana dipompa ke jantung. Nah kalau untuk sistem reproduksi pria gimana dok? Ya, supaya bisa bekerja normal pembentukannya harus ada pengaturannya. Nah itu dia. Harus ada softwarenya. Softwarenya, iya betul. Harus ada aliran listriknya. Betul. Ke komputer listriknya. Ya, berarti itu sistem hormon yang mengatur. Kalau manusia sepertinya bisa dipandang sebagai mesin ya. Nah, iya. Engine-nya atau ya. engine robot. Wah, betul. Paling canggih. Betul. Di otak itu ada kelenjar hipotalamus, hipofisis, testis itu aksisnya. Yang drivingnya adalah hormon FSH, hormon LH. Testosteron, udah macam-macam tuh. Macam-macam ya. Bukunya satu rak ini sendiri ada. Kalau dikumpulkan di dunia satu kamar ini. Waduh, luar biasa. Oke. Bisa gimana itu harus pakai komputer ya. Kalau langsung di searching keluar langsung nih. Mahasiswa ujian kedokteran dia apa ini? Masuk langsung HP-nya keluar. Semuanya muncul gitu ya. Muncul. Oke, tapi sebenarnya kalau kayak sperma gitu ya dok ya. Mungkin selama ini ya untuk orang awam ya sperma ya hanya ya cairan berwarna putih udah gitu ya. Ada yang kental, ada yang katanya kalau nggak kental itu ya kualitasnya nggak bagus dan lain sebagainya. Tapi apapun itu konsentrasinya gitu ya. Nanti mungkin ikut dijelaskan juga terkait konsentrasi. Sperma itu sebenarnya apa sih dok? Ya itu kumpulan dari sel spermatozoa sendiri yang konsentrasi normal minimal 15 juta per cc. 15 juta per cc? Ya, cc itu kan 1 cm kubik, 1 cm, 1 cm panjang, lebar, tinggi 1 cm. Tapi di 1 cm persegi kubik itu ada 15 juta sperma. Ya harusnya pakai mikroskop. Ya? Iya. Seujung jari ya. Iya, 15 jari ya. juta. 15 juta. Itu batas 95 persentilnya yang paling bawah, di mana dengan batas begitu mungkin sampai 1 tahun dia bisa hamil spontan. Ya. Bisa aja lebih rendah, tapi tetap hamil juga, tapi mungkin butuh waktu lebih lama. Ya. Tentu saja kalau sampai 100 juta per cc, 150 juta per cc, pasti lebih bagus lagi untuk kesuburannya. Bisa sampai 150 juta per cc? Bisa, karena itu memang rentangnya besar, rentangnya panjang. Itu biasanya lebar, kayak pengaruh ke usia nggak sih? Maksudnya kayak
semakin muda banyak terus tiba-tiba karena proses degeneratif, menua, aging dan lain sebagainya menurun dia persisnya. Ada kalau lebih usia meningkat ya ada penurunannya, fluktuasinya per bulan, fluktuasinya harian juga ada. Kita kena sakit demam, terganggu prosesnya, diperiksa, turun juga konsentrasinya. Oke. Jadi ada kondisi apa di badan itu pasti pengaruh juga ke situ gitu ya. Oke. Tapi sebenarnya kalau, nah ini mungkin terkait orang menikah gitu ya, di usia berapa gitu ya. Sperma itu sendiri sudah ada di pria dari umur berapa sih, Dok? Kan mungkin kayak orang baru taunya pas menikah gitu, pas sudah dewasa, pas sudah ya memang masa seperti pubertas dan lain sebagainya, sehingga mereka mulai mengenal istilah sperma gitu. Di usia berapa sudah mulai ada di tubuh pria? Kalau bibitnya sejak dilahirkan sudah ada. Sejak dalam kandungan bibitnya sudah mulai dibentuk, sudah mulai disiapkan. Tapi prosesnya baru mulai aktif, baru mulai dibangkitkan setelah dia akil balik. Ya, jadi ada mimpi basah itu, ya sperma yang dikeluarkan waktu mimpi basah ya sudah ada spermatozoanya. Tapi sebenarnya mimpi basah itu scientifically proven ya, medically proven dalam artian bahwa itu menandakan bahwa sudah mulai aktif nih gitu. Bukan karena karena psikologis atau pikiran orang kayak mikirnya ini terus gitu. Jadi akhirnya ke bawah sampai mimpi, akhirnya mimpi basah. Tapi itu kan secara pandangan secara umum. Tapi kalau secara medis itu ada bukti saintifiknya bahwa itu tidak hanya sekadar mikirin yang gimana-gimana gitu, tapi juga ada respon atau reaksi tubuh gitu, Dok, atau gimana? Ya betul, itu memang proses yang normal itu, yang memang ada. Ya karena itu proses pengaruh interaksi antara badan kita, antara otak, dan antara hormon. Ya, jadi semuanya berinteraksi pada usia tertentu belasan tahun akil balik, dan terjadi pelepasan sperma yang pertama kali. Ya bentuknya ya memang waktu kita tidur, terutama mungkin karena ada ereksinya spontan, udah ada sinyal-sinyalnya keluar sendiri dengan mimpi itu. Ya. Oke. Jadi memang reaksi alami dari tubuh gitu alami. ya. Ya kalaupun ada embel-embel yang lainnya mungkin pas kebetulan gitu ya, Dok ya, seperti itu. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya. Ini menarik banget, kita lanjut di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas seputar kesuburan pria biar jos gandos gitu ya. Oke, kalau Anda punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Haryanto Wijaya SPOGK Verdemas, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan fertilitas dari Majah Klinik Fertilitas Endokrin Reproduksi. Oke, Dr. Haryanto, kita lanjut lagi. Dok, kalau kita ngomong tentang produksi dari sperma ya. Tadi kan kalau kita ngomong kualitasnya ada yang 1 juta sel sperma per cc, ada yang sampai 150 juta gitu kan, kualitasnya bagus banget gitu ya. Tapi untuk produksinya sendiri kan sering saya dengar kayak sperma itu baru terbentuk setelah berapa bulan lagi atau berapa hari lagi atau berapa minggu lagi. Dan sebenarnya produksi sperma itu sama setiap orang atau bisa jadi berbeda tergantung pola hidupnya, gaya makannya, mungkin tadi makan toge atau enggaknya dan lain sebagainya. Itu pengaruh nggak sih? Berapa lama dia produksinya? Kalau produksinya tiap hari akan ada terus ya, karena dia kan seperti aliran sungai, tidak akan berhenti, ada terus ya. Tapi mulai dari sperma pembentukan awal sampai bisa membuahi itu butuh waktu pematangan, perkembangan pematangan sampai 100 hari ya, 3 bulan. Betul. 3 bulan itu ya, dari bibitnya siap awal sampai itu ya? bisa membuahi tiap sel spermanya ya. Yaitu
tiap hari ada yang tambah usia, nambah segini, semua berdesakan seperti gerbong kereta api, ya, saling susul. Ya. Oke. Jadi dalam artian gini dok, ini mungkin pertanyaan yang langsung saya tangkap dari penjelasan barusan. Dari awalnya sampai akhirnya siap membuah itu kan 100 hari, kurang lebih 3 bulanan. Berarti kalau ada suami istri yang lagi program hamil, dia rutin hampir setiap hari melakukan, berarti sperma yang keluar itu bisa jadi sebagian besarnya tidak siap untuk membuahi ya, karena belum 3 bulan, karena dia hampir setiap hari, setiap minggu melakukannya. Karena tadi 3 bulan 100 hari baru siap membuahi. Itu gimana dok? Ya kalau untuk tujuan hamil, kita anjurkan hubungan badan tiap 3 hari, 4 hari, seminggu 2 kali lah itu. Ya, kalau terlalu cepat nanti yang kualitasnya juga bagus ya? kurang bagus, banyak yang muda-muda. Ya, kalau terlalu lama, dia sudah lama tersimpan, udah banyak kena polusi. Badan kita walaupun ada di dalam badan, bukan yang kita hirup, bukan kulit yang ketemu udara, tapi zat-zat polutan itu akan masuk ke badan kita. Ya, dari hirupan nafas, dari makanan, dari kontak dermis, penyerapan di kulit, itu masuk zat-zat yang bersifat polutan. Ya. Dari pemakaian plastik, kontainer plastik, makanan panas. Banyak di mana-mana ya, sekarang. Tidak kelihatan, tapi diperiksa kandungan molekulnya ada di darah, ada di sel. Termasuk nanti kalau udah 50 tahun, 100 tahun lagi ada kemungkinan salah satu pemeriksaan kesuburan ini mungkin mendeteksi zat plastik, jejak plastik di sperma ada atau enggak, itu mungkin akan ada itu pemeriksaan seperti itu. Yang sekarang masih belum. Iya, mikroplastik. Aduh. Ya. Zaman berapa itu booming plastik? Kelihatannya booming plastik 30 tahun ini ya. Atau 40 tahun, 50 tahun ini. Itu di Indonesia, di luar negeri pasti udah lebih lama. Iya. Ya. Makanya di luar negeri invertisnya lebih banyak. Oh gitu. Di sini akan jadi lebih banyak lagi dari luar negeri. Terlambat sadar. Kalau habitnya kita nggak berubah ya dok ya, bener-bener. Dan itu nggak butuh setahun 2 tahun, pasti jauh lebih lama dari itu. Ya lagi-lagi kita bicara masalah kualitas spermanya yang sedikit banyak bisa dipengaruhi dari faktor eksternal seperti itu ya. Oke, tapi sekarang yang jadi pertanyaan nih, ini yang banyak orang juga tanya, gimana sih proses nih ketemunya? Yang tadi sampai ada pemenangnya ya, dari jutaan sel sperma ketemu sama satu sel telur gitu, yang akhirnya jadi klop, klik, jadilah itu janin, bayi, dan gede jadi manusia gitu. Proses apa bahasnya, pertemuannya, ketemuannya itu meeting pointnya di mana gitu ya, dan lain sebagainya gimana sih dok? Kalau kita pakai analogi orang awam ya, bukan secara medis atau saintifik gitu, maksudnya oh gitu ya gitu dok. Meeting pointnya pacaran dulu. Pacaran dulu, kenalan dulu ya dok, ya nggak langsung ujuk-ujuk, pshang gitu ya. Oke. Terus kita kan makhluk dengan ada berbudaya apa semua, ada upacaranya dulu. Adat istiadatnya ya. Oke. Habis itu baru yang bersifat prokreasi. Ya. Ada hubungan intim, ada sperma yang masuk ke dalam liang vagina. Jutaan sperma itu ada prosesnya sendiri untuk naik ke atas, ada zat-zat khusus molekuler yang menarik dan penggeraknya, ada alatnya untuk jalan, ya, sampai ke saluran telur, di mana di masa subur telur udah masuk ke saluran telur, ketemu sama sperma, terjadi pembuahan. Ya. Prosesnya sih diomongkan singkat, ya, tapi kalau dipelajari nggak selesai. Berapa SKS ya dok? Wah, nggak selesai, bisa seumur hidup. Seumur hidup ya. Oke. Seumur hidup itu juga seperti komputer, satu orang nggak bisa, harus banyak sekali orang berkumpul, terus baru bisa digabungkan dikit-dikit jadi terbentuk pengetahuannya. Oke, kayak puzzle gitu ya, dok ya. Seperti kumpul puzzle. Jadi satu. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram, aku bacakan ya. Ini dari siapa, kita lihat. Ini dari Pak Anton nih ya. Pagi dok, saya mau tanya nih, apa perubahan berat badan yang drastis bisa mengaruhi kualitas sperma?
Lalu gimana kalau mau menurunkan berat badan tapi tetap menjaga kualitas sperma? Oh, ini berarti perubahan berat badannya menggendut ya ini kayaknya ya. Perubahan berat badan yang drastis ini mungkin ada masalah kesehatan yang lain juga kali ya dok ya. Ini mengarah ke obesitas ini kayaknya. Perubahan berat badan yang drastis bisa mengaruhi kualitas sperma nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau nurunin berat badan tapi tetap menjaga kualitas sperma, bukannya yang lebih proporsional lebih bagus ya, harusnya seperti itu. Gimana tuh dok? Kalau penambahan berat badan overweight sampai obesitas ya. Ada memang yang kongenital bawaan, overweightnya bawaan, gemuknya udah bawaan. Ada yang didapat ya. Kelihatannya ini masalahnya yang didapat ini. Dulu enggak kurus, sekarang jadi gemuk. Iya betul. Ya, drastis soalnya itu ada krunya. Drastis ya. Ya memang salah satu penyebab kualitas sperma yang kurang baik itu adalah obesitas. Ya. Ya. Karena di badan orang yang obesitas macam-macam proses yang terganggu. Dari reaksi inflamasi kronis, dari jalur-jalur hormonalnya yang terganggu, dari mekanik panas di daerah selangkangan, itu semuanya mengarah ke jumlah dan kualitas. Ya. Jumlahnya kan dari 15 juta lebih turun lagi, kualitasnya dari geraknya yang terganggu, geraknya jadi pelan, bentuknya jadi banyak yang terganggu. Ya, bentuk ini kan berarti kan interpretasi dari bentuk selnya, bentuk inti selnya. Sedangkan kromosom, separuh kromosom dari manusia itu kan di-pack di inti selnya. Ya, bentuknya tidak normal, berarti kromosomnya atau DNA gennya di dalamnya juga terganggu itu. Ya, yang harusnya batas paling rendahnya 4% jadi lebih rendah lagi. Bentuk normal, morfologi normalnya. Ya, memang kalau ada overweight, obesitas, kita harus usahakan supaya berat badannya turun. Ya tentu saja tidak bisa drastis karena perlu waktu. Betul. Nambahnya cepat, turunnya perlu usaha. Aduh itu kayaknya udah curhatan banyak orang ya dok ya. Nambahnya cepat, turunnya, aduh effortnya luar biasa seperti itu. Tapi naik turun yang tidak proporsional tetap ada hubungannya kaitannya dengan kualitas sperma seseorang. Apalagi yang obesitas gitu ya dok ya. Itu bisa bahaya sekali. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Pak Anton ya, dan tetap semangat gitu ya. Oke dok, kita lanjut lagi. Ini yang sering, jadi kalau tingkat kesuburan itu tadi mungkin spermanya udah bagus nih. Nah sekarang kan kalau perempuan itu dia ada siklus bulanan dok. Untuk mengetahui standar kapan dan tidaknya mereka masuk ke masa subur gitu ya. Jadi kayak ada penanda deh, monthly-nya gitu setiap bulan. Lah kalau cowok kan enggak ada. Jadi kapan tahu nih, karena suami istri nih, si istri bilang, "Pah, aku masa subur nih," gitu. "Are you ready?" Papanya, "Oh, I'm ready aja," tapi nggak ngerti si papanya ini dalam masa subur atau nggak. Nah, untuk mengetahui biar klop seperti itu gimana? Atau tetap ya udah bergantung ke istri aja, yang penting istri subur, so everything is okay gitu. Nggak perlu nunggu masa subur pria, karena mungkin untuk mengetahui masa subur pria nggak tahu, banyak pria nggak ngerti gitu. Gimana tuh? Kalau pria sih siap tempur aja sih, karena nggak ada masa subur, karena memang produksi sperma terus menerus. Cuma ya ada yang namanya gairah. Nah, gairah ini kan banyak faktor yang berpengaruh. Gairahnya mungkin sedang capek, sedang di kantor di press kanan kiri. Ya jadi gairah mungkin kurang terpicu atau kurang ready gairahnya. Yaitu seperti itu ya tugasnya istri ya. Ada job tambahan ya. Kalau alaminya setelah berapa lama tidak dikeluarkan atau tidak hubungan intim, memang kadar testosteron di testisnya itu meningkat, di badannya meningkat, ada rasa sendiri untuk melakukan hubungan badan, untuk gairah, untuk hubungan seksual. Udah panggilan alam gitu ya? Panggilan alaminya ada itu prosesnya. Jalurnya ada. Oke, ada alarmnya. Nih. Tapi sebenarnya kalau kayak capek, stres,
apa dan lain sebagainya yang notabene itu psikologis itu bisa pengaruh kualitas sperma? Kualitasnya enggak, tapi untuk hubungan badannya, untuk intimasinya. Tapi asal ada sperma ya mau hamil. Yang penting ada spermanya ya gitu ya. Tapi tidak pengaruh ke kualitasnya gitu ya. Cuman gairah untuk berhubungan intimnya nggak maksimal gitu ya. Oke dok. Oke, kita lanjut lagi nanti di segmen terakhir ya dok ya. Oke pemirsa, kalau ada masih punya pertanyaan boleh ya tanya-tanya di 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Karena masih bersama kami di Bincang Saat ini, kita masih membahas seputar tingkatkan kesuburan pria bersama dengan Dr. Haryanto Wijaya SPOG Kaver Demas, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan fertilitas dari Majak Klinik Fertilitas Endokrin Reproduksi. Oke, dok, ini juga salah satu hal yang sering diperbincangkan banyak orang, masalah cut dan uncut gitu ya, masalah hitan gitu. Jadi ada yang nggak ngerti ya, ini di luar konteks agama ya dok ya, kita ngomongnya dari sisi medis. Itu ada erat kaitannya, ada kaitannya nggak sih antara hitan dan tidak hitan dengan produktivitas reproduksi pria gitu? Karena kan saya sempat kalau nggak salah waktu itu lihat ada orang yang udah berapa tahun gitu ya nikah nggak hamil-hamil, terus disaranin deh suruh hitan meskipun usianya udah udah ya lumayan gitu ya, dan ternyata berhasil. Sebenarnya hitannya kah atau sebenarnya kalau di uncut gitu ya belum hitan itu, nah, kalau nggak salah pernah baca literatur juga, mungkin ada kayak apa kotoran atau apa segala macam yang akhirnya bisa jadi bibit penyakit yang akhirnya membuat tidak maksimal ketika berhubungan intim gitu dok. Kalau dari prosesnya sendiri sih kita lihat dari sempurna atau tidak sempurnanya ya. Kalau di alamiahnya kan memang ada kulit yang lebih di daerah ujung penis itu, glans penis ya. Kalau yang benar sih kulit lebihnya itu tidak nempel ke dalamnya. Tapi pada mereka yang tidak dikitan sering itu nempel. Ya, ya karena kan memang ya, lebih. Nempel, ya lebih tidak apa. Tapi di dalamnya itu terus ada menempel, ada rongga-rongga yang tidak bisa dicuci. Nah itu kan jadi dalam, ya? Kotoran numpuk, kulit matinya numpuk di situ, jadi gampang ada kuman-kuman. Nah, waktu hubungan badan, kuman-kuman itu masuk ke pihak istri. Dia sendiri juga kuman-kumannya jadi terjadi gampang infeksi saluran kencing sampai menjalar ke saluran-saluran prostatnya, saluran vesicula seminalis tempat penampungan cairan spermanya, saluran di testisnya. Ya kalau ada infeksi, misalnya infeksinya sampai berat ya bisa tersumbat. Nah, sedangkan dari pihak istri aja, dari pihak istrinya, kuman-kuman itu membuat mulut rahimnya tidak baik. Jadi kualitas sperma yang masuk ke situ jadi rusak karena radikal bebas. Akibatnya terjadi infertilitas. Ya, kalau dari kecil dia sudah disiapkan, diajari untuk ujung penisnya ditarik ke belakang supaya alaminya lepas-lepas sedikit-sedikit, waktu akil balik kan ada pembesaran itu, ada ereksi, jadi lebih gampang lepas, dia diajari untuk ngelepas, ya udah sama efeknya dengan tidak disunat. Sunat tidak sunat sama kalau bersih kan, semua ujung ke ujung bisa dibersihkan semua. Cuman masalahnya kan kembali ke pribadi masing-masing ya dok ya, dia mau ada yang telaten nggak gitu ya. Oke, jadi telaten nggak untuk membersihnya supaya ya tadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Bisa ya. Dibersihkan enggak? Kalau nempel kan enggak bisa dibersihkan. Oh, kalau nempel nggak bisa ya? Seperti ada rongga di dalamnya. Oh, iya, kalau bisa ditarik ke belakang penuh ya bisa dibersihkan. Berarti tuh harus effort ya, berusaha banget ya untuk memang waktu akil balik dia sering ditarik ke belakang supaya lepas. Tapi kulit lebihnya. Ada yang benar-benar nempel nggak bisa gitu dong? Ada. Oh. Ya itu risiko untuk infeksi itu. Oh, baru tahu kalau ternyata ada benar-benar nggak bisa. Bukannya dia kalau ditarik itu pasti kelihatan nggak ya? Ada juga yang nempel. Ada yang nempel. Oh, oke. Phimosis namanya. Oh, istilah itu kasus-kasus tertentu pada orang-orang gitu. Banyak ya? sih. Oh, banyak juga. Oh, banyak juga. Oke. Itu berarti beda ya dari yang lainnya gitu ya. Iya. Oke, dok. Sekarang mungkin dari pengalaman pribadi Dr. Haryanto deh, selama sehari-hari praktek gitu ya. Biasanya apa sih yang membuat pria ini kesuburannya naik dan turun gitu dari pasien-pasiennya dokter aja gitu?
yang biasanya terjadi? Yang saya lihat lebih ke arah overweight, obesitas. Oh. Oke. Ya berarti kita kalau untuk makan aja sebetulnya tidak mahal sih. Makan mewah mahal. Makan mewah Tapi ya, mahal. beras atau nasi ini termasuk udah program pemerintah berhasil. Iya betul. Gula juga. Oh iya. Mau minum manis ya murah aja sih, teh manis kita buat sendiri atau kopi-kopi yang manis 3 in 1 itu mau sehari minum berapa itu. Susu juga yang manis-manis. Itu sebetulnya ya produksi sudah cukup banyak. Jadi harga cukup murah. Kita makan berlebihan juga bisa ya. Itu yang membuat proporsi obesitas di dunia, bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga meningkat itu. Bisa sampai 30% mereka yang obesitas, cewek cowok. Oh. Nah itu kelihatannya itu yang paling banyak untuk menurunkan kualitas sperma di samping polusi. Nah, Polusi ya. kalau polusi kayaknya Ya. karena kita udah terpapar harian, mungkin yang bisa diatasi secara personal, secara langsung adalah obesitas. Karena itu bisa kita sendiri yang bisa Ya, mengontrol. polusi gitu, rokok, vape, Itu juga. di samping yang lain. Hmm. Polusinya dari makanan kita. Sayur mayurnya ternyata disemprot pestisida berlebihan. Oke. Ya. Oke. Thank you Dr. Haryanto. Sebenarnya banyak yang mau kita bahas tapi waktu juga membatasi kita. Pokoknya ini ilmu penting bagi para pria dan bapak-bapak di luar sana. Thank you Dok. Salam sehat untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Klinik Maja ya Dok ya. Selamat pagi. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Haryanto. Semoga bermanfaat ya. Saya Radha Madias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas atau berlibur di hari Jumat yang indah ini. Sampai jumpa.